pada saat kita berada dalam kehidupan dunia ini sebagai darul bala, jangan pernah kita berharap bahwa di dunia ini kita hidup tanpa ujian, tanpa cobaan. Karena ini memang sudah hakikat kehidupan dunia, tabiat dunia seperti ini. Supaya naik pangkat, minta supaya lulus seleksi, minta supaya mendapat pekerjaan yang layak. Kadang-kadang kita lupa minta urusan akhirat. Karena persoalan hidup ini bukan saja dunia, Bapak Ibu. Bagi orang yang beriman, masalah akhirat itu adalah masalah yang sesungguhnya. Tiba-tiba diberitakan anak kita meninggal dunia, kecelakaan. Begitu kita mendapat berita itu, Bapak Ibu langsung bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam hadis Nabi dikatakan hamba yang mengucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, dari sejak kita melangkahkan kaki sampai kita pulang nantinya ke rumah masing-masing, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurah kepada ahli baitnya beserta sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang kami muliakan imam syekh masjid serta seluruh pengurus, para alim ulama, para masyayikh yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu hakikat dan fakta kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dunia ini sering disebut dengan istilah darul bala. Darul bala itu artinya negeri ujian, negeri tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam cobaan dan ujian. Apabila kita berhasil dengan izin Allah
melewati kehidupan dunia ini sebagai darul bala, maka nanti akan kita hadapi kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat yang disebut dengan darul jaza. Darul jaza artinya negeri tempat kita akan dibalas, tempat kita akan memetik hasil dari apa yang kita tanam selama di dunia ini, kita petik hasilnya di sana. Jika itu yang kita tanam kebaikan, maka yang akan kita petik adalah rahmat Allah, surga Allah. Jika yang ditanam adalah kejahatan, maka yang akan dipanen nanti adalah azab Allah atau neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dunia ini adalah darul bala dan akhirat itu darul jaza. Maka pada saat kita berada dalam kehidupan dunia ini sebagai darul bala, jangan pernah kita berharap bahwa di dunia ini kita hidup tanpa ujian, tanpa cobaan. Karena ini memang sudah hakikat kehidupan dunia, tabiat dunia seperti ini. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah menyampaikan ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Kenapa disebut penjara? Karena memang di dalam penjara itu terbatas. Penjara itu kita tidak leluasa melakukan apa saja. Ada penderitaan-penderitaan di sana. Ada kesedihan-kesedihan di sana. Seorang Yahudi bertanya kepada salah seorang sahabat, kalian mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi kalian orang beriman, tapi ternyata banyak orang beriman yang hidup kaya raya, hidup senang di dunia ini. Maka para sahabat mengatakan, sesenang apapun, sebahagia apapun, sekaya apapun seorang mukmin di dunia ini, kalau dibandingkan dengan surga yang akan dia dapat di akhirat nanti, maka dunia ini ibarat penjara. Di dunia ini sehebat apapun, senyaman apapun, dibandingkan dengan surga, nikmat Allah yang sangat mulia itu, maka dunia ini ibarat penjara, tidak ada apa-apanya. Demikian juga orang kafir, dunia ini surga bagi mereka. Sesusah apapun orang kafir, semiskin apapun orang kafir, semenderita apapun orang kafir di dunia ini, kalau dibandingkan dengan neraka yang akan dia dapat nanti, dunia ini surga. Semiskin-miskinnya orang di dunia ini masih bisa bernafas, masih bisa melihat pemandangan, masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum air. Tapi di neraka jangan pernah berharap itu semua bisa didapat. Jadi orang kafir semiskin apapun, semenderita apapun di dunia ini jannah bagi mereka, surga bagi mereka, dan akhirat itu adalah neraka bagi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah darul bala, tempat kita diuji, maka banyak sekali persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Ada musibah-musibah yang datang silih berganti. Ada keinginan-keinginan yang belum tercapai dalam hidup ini. Banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Apalagi orang-orang yang beriman itu diuji dengan segala macam ujian. Ada serentetan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ada rambu-rambu yang harus diindahkan, tidak boleh dilanggar. Inilah fakta kehidupan dunia ini. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi itu semua, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an senantiasa mengajak kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya kita tidak boleh lepas dari Allah Ta'ala. Kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu senantiasa butuh kepada Allah. Kita ini fakir, butuh kepada Allah selalu, senantiasa. Tidak ada sedetik pun dalam hidup ini kecuali kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada siapapun, dan Allah itu maha terpuji. Oleh karenanya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, hendaklah senantiasa kalian mohon pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan cara menunaikan sabar dan menunaikan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi setiap kita orang beriman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nida, ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah tahu yang paling berat cobaannya ini orang beriman. Karena orang yang beriman ini orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah. Ini berat cobaannya orang beriman. Bahkan Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat diuji oleh Allah para nabi, kemudian ujian cobaan datang menurut kadar keimanan. Maka semakin tinggi kadar iman seseorang, semakin berat ujiannya. Maka Allah panggil orang-orang yang beriman ini, yang akan menghadapi segala macam ujian ini, problematika hidup ini, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lembut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu, ini fi'il amar, kata perintah. Hendaklah semua kalian wahai orang yang beriman mohon pertolongan kepada Allah. Isti'anah, talabul ma'unah, minta tolong kepada Allah, minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, kata para ulama tafsir, fi kullil umur ad-diniyah wa dunyawiyah, urusan dunia dan urusan akhirat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ini merupakan perintah dari Allah, karena Allah tahu kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri, kita tidak punya kuasa, la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Maka minta tolong kepada Allah dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi ya, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku semua kalian sesat. Pada dasarnya kita ini orang yang kebingungan, orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk itu kepada kalian. Jadi kita ini bodoh kecuali kalau mendapat petunjuk dari Allah, maka minta petunjuk kepada Allah. Dalam salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian kata Allah, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum, wahai hamba-hambaku semua kalian lapar kecuali orang yang aku beri makan, kata Allah, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi makan itu minta sama Allah. Walaupun kita berusaha mencari nafkah, tapi mintanya sama Allah, karena Allah yang memudahkan segala urusan. Kemudian Allah katakan lagi, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku semua kalian ini tidak punya pakaian, telanjang, tak punya sehelai benang pun. Illa man kasautu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, kata Allah, aku akan berikan pakaian kepada kalian.
Jadi kata para ulama, minta kepada Allah dalam segala urusan dunia ini, walaupun hal yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, Bapak Ibu. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, hendaklah setiap kalian minta kepada Allah walaupun tali sendalnya putus. Dan satu hadis riwayat, kalau saya tidak salah, riwayat Imam Tabrani, dikatakan mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kita putus. Jadi urusan putus tali sendal saja disuruh minta kepada Allah. Ya Allah, ini sendal sudah putus, berilah sendal yang baru ya Allah. Minta sama Allah. Setelah minta sama Allah, jangan duduk di situ, langsung siapkan uang, pergi ke pasar cari sendal yang baru. Allah mudahkan urusan kita. Jadi berdoa kepada Allah tidak menafikan ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan barang itu, tapi doa kepada Allah, karena Allah yang memudahkan itu. Urwah ibni Zubair, salah seorang tokoh dari kalangan tabi'in, setelah dia melakukan sholat, dia tengok orang buru-buru keluar, tidak mau berdoa, tidak mau berzikir, buru-buru. Dia katakan, kenapa kalian terburu-buru seperti ini? Kenapa kalian tidak minta kepada Allah? Segala urusan kalian dalam hidup ini minta kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Urwah bin Zubair, aku minta kepada Allah pada saat garam di rumah habis. Sampai masalah garam, ibu-ibu, kalau habis garam di rumah, minta sama Allah. Ya Allah, ini garam dah habis ya Allah, saya perlu lagi garam untuk masak hari ini, minta sama Allah. Setelah itu pergi ke Pajak Impres, beli garam. Jadi bumbu-bumbu di dapur kalau habis, minta sama Allah. Karena salafus saleh dulu minta kepada Allah ketika garamnya habis untuk membuat adonan roti. Garam habis, dia minta sama Allah. Ketika hewannya di dalam kandang tidak ada rumput, tidak ada makanan, dia minta sama Allah, ya Allah, binatang saya ini perlu rumput, perlu makanan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu salafus saleh dulu seperti itu, para sahabat dulu seperti itu. Mereka mengemis kepada Allah setiap saat. Mereka manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa dan munajatnya. Minta sama Allah, karena Allah Al-Ghaniyul Hamid, Maha kaya, Maha terpuji, Maha dermawan, Maha pengasih, penyayang. Allah sudah siapkan segala rahmat dan karunia-Nya, dan meminta ini adalah suatu ibadah di dalam agama kita. Mohon kepada Allah. Tidak boleh lepas kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Kemudian para ulama mengatakan meminta kepada Allah ini fi kulli umur, dalam segala urusan diniyah wa dunyawiyah, dunia dan agama, dunia akhirat. Nah, mungkin selama ini kita sering meminta kepada Allah urusan dunia, minta supaya naik pangkat, minta supaya lulus seleksi, minta supaya mendapat pekerjaan yang layak. Kadang-kadang kita lupa minta urusan akhirat, karena persoalan hidup ini bukan saja dunia, Bapak Ibu. Bagi orang yang beriman, masalah akhirat itu adalah masalah yang sesungguhnya. Masalah di rumah tidak ada beras itu masalah, tidak kita pungkiri. Tapi ketika kita sholat tidak khusyuk, itu masalah yang lebih besar. Sholat tidak khusyuk, beribadah tidak ikhlas, diuji oleh Allah, kita tidak sabar, kita suka bohong, tidak jujur. Ini masalah. Nah, ini masalah-masalah akhirat, musibah akhirat yang lebih besar akibatnya. Maka untuk urusan dunia kita minta kepada Allah, urusan akhirat pun minta kepada Allah. Seimbang ya. Jadi jangan dianggap urusan dunia saja yang jadi masalah, masalah akhirat kita biasa saja. Justru akhirat itu yang harus menjadi prioritas perhatian kita. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Makanya doa yang paling sering dibaca Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di situ sudah ada dunia dan akhiratnya. Berilah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Komplit di dalamnya, udah 3 in 1 di dalamnya ya. Kalau orang kita bilang doa sapu jagat, nah ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Jadi selain kita minta urusan-urusan dunia, minta urusan akhirat yang selama ini belum selesai. Ketika kita membaca Al-Quran, ada tersentuh hati, oh belum tersentuh, itu masalah. Itu masalah yang menjadi PR kita yang belum selesai. Dulu Umar bin Abdul Aziz ketika baca Quran tidak tersentuh hatinya, dia langsung menangis, dia cari terapi, langsung dia jumpai Hasan Al-Basri. Sampai ke rumah Hasan Al-Basri, dia bilang, ya Aba Sa'id, istalin li qalbi
Fa inni uhissu qaswatan fi qalbi, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wahai Abu Sa'id, panggilan Hasan Al-Basri, tolong lembutkan hati saya. Ini hati saya rasanya sudah keras, tak tersentuh lagi dengan nasihat. Jadi pada saat seorang pejabat seperti Umar bin Abdul Aziz, dia khalifah pejabat, pada saat dia merasa hatinya keras, dia datang ke rumah ulama, dia minta petuah, dia minta nasihat, minta obat. Jangan kalau badan sakit saja kita pergi ke mantri, kita pergi ke dokter, kita pergi ke klinik. Tapi kalau hati kita sakit, jiwa kita meradang, kita tidak pernah berfikir untuk mengobati jiwa itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz datang ke rumah Hasan Al-Basri, "Istalinni ya Abu Sa'id, tolong lembutkan hati saya wahai Abu Sa'id." Setelah dia diminta untuk itu, Hasan Al-Basri membacakan beberapa potong ayat. Pada saat itu dia mentadaburi ayat itu, karena Quran ini adalah obat, syifa lima fis sudur, terhadap penyakit-penyakit jiwa kita. Ketika ayat itu dibacakan, tanpa terasa menetes air mata Umar bin Abdul Aziz, karena memang yang menyampaikannya juga dokter nih, dokter jiwa, dokter hati yang memang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dia dengan Allah baik, maka setiap ucapan yang menjadi obat. Tersentuh hati Umar bin Abdul Aziz dan dia berterima kasih. Itu persoalan akhirat kita yang perlu mendapat perhatian. Mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memintanya? Dalam surah Al-Baqarah 153 ini Allah katakan bis sabri was salah, dengan sabar dan dengan salat. Jadi pertama itu sabar. Memang sabar ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Rasulullah mengatakan, wa ma utiya ahadun ata'an afdala wa awsa'a minas sabr. Tidak ada satu pemberian yang paling berharga, yang paling baik, yang paling luas dari kesabaran yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kalau pada diri kita ada sifat sabar, itu berarti karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian terbaik dari Allah pada seorang hamba itu adalah kesabaran. Pada saat kita menjadi pribadi yang penyabar. Sabar itu artinya habsun nafsi ala ta'atillah. Yang dikatakan sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Itu arti sabar Bapak Ibu sekalian. Karena kata sabrun secara bahasa artinya habsun, menahan diri, memenjarakan diri. Artinya apa? Menahan diri kita supaya tidak keluar dari jalur, tetap di atas jalur, di atas jalan, tidak keluar jalur ketaatan kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala bentuk ujian. Makanya sabar ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada namanya as-sabru ala ta'ah. Jadi ada 3 macam sabar itu, kemudian bisa dipecah-pecah lagi menjadi sangat banyak. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar menjalankan perintah Allah. Kita sebagai orang yang beriman diuji oleh Allah dengan kewajiban-kewajiban. Diwajibkan salat, kita sabar melakukannya meskipun harus bangun di waktu subuh melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah satu bentuk kesabaran. Hadirnya Bapak Ibu ke tempat ini salah satu wujud dari kesabaran, as-sabru ala ta'ah. Disuruh berpuasa, kita berpuasa. Disuruh berhijab, menutup aurat, kita tutup aurat. Ini adalah sabar di atas ketaatan, istiqamah. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar menghadapi maksiat. Ya, dalam hidup ini banyak godaan-godaan untuk kita melakukan satu kemaksiatan. Dan biasanya ketika ada satu kemaksiatan itu, setan datang dengan segala upaya. Salah satu upaya syaitan untuk mendekatkan kita dengan maksiat adalah dengan cara tazyin. Dia hiasi maksiat itu menjadi indah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, datang syaitan membuatnya menjadi indah, sehingga orang tertipu, orang tertarik untuk melakukannya. Pada saat kita menjaga diri kita, menahan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam suatu maksiat, walaupun di situ ada kesenangannya, ada kenikmatan duniawi, kenikmatan sesaatnya, kita tahan diri kita, itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Dan sabar itu berat. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan as-sabru dhiya. Sabar itu cahaya, cahaya yang panas. Dhiya itu cahaya yang panas.
Dalam Quran matahari disebut diya, cahaya yang mengandung panas. Sedangkan bulan itu nur, disebut nur, cahaya yang dingin, tidak mengandung panas. Rasulullah mengatakan as-sabru diya, sabar itu cahaya tapi mengandung panas. Karena berat sabar itu. Pada saat kita harus istiqamah melakukan perintah Allah, istiqamah menjauhi larangan Allah, itu berat. Untuk tetap berada di atas jalan, apalagi ada nafsu di dalam jiwa kita yang ditunggangi oleh syaitan, mengajak kita untuk meninggalkan perintah Allah, menggiring kita untuk melakukan larangan-larangan Allah. Ini berat sekali. Makanya orang yang bersabar itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dipenuhkan balasan mereka tanpa tanggung-tanggung, tanpa hisab. Diberikan sepenuh-penuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang yang bersabar. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal masaib, 'ala aqdarillah. Sabar menghadapi segala macam musibah, segala macam cobaan, musibah dalam hidup kita, kematian, kehilangan, kerusakan, macam-macam yang menimpa hidup kita, kesedihan, kesusahan, ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi dengan sabar. Jadi sabar yang ketiga, sabar menghadapi takdir-takdir Allah dalam kehidupan ini. Segala kejadian-kejadian yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita sedih, yang membuat kita terluka, ini semuanya harus dihadapi dengan sabar. Sabar menghadapi musibah. Banyak musibah yang akan kita hadapi dalam hidup ini dan harus dihadapi dengan sabar, dan Allah sudah siapkan pahala. Makanya sabar itu punya tingkatan, Bapak Ibu sekalian. Tingkatan pertama sabar itu adalah tahammul, menahan diri. Walaupun terasa pahit, itu ujiannya pahit sekali, tapi kita tahan seperti kita mengunyah pil pahit itu. Jadi ada orang yang bersabar sambil dia menahan pahitnya musibah. Itu derajat pertama. Tapi dia tetap tahan diri dia, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak bersuuzan kepada Allah. Itu tingkatan pertama dari sabar. Tingkatan kedua dari sabar adalah ar-ridha. Ketika dia mendapat musibah itu sama ketika mendapat nikmat. Karena musibah dan nikmat datangnya dari Allah, pemberian dari Allah, maka dia terima dengan ridha. Dia terima dengan rasa ridha, dengan rasa puas, karena kedua-duanya pemberian dari Allah. Ini tingkatannya sudah lebih tinggi. Dan yang ketiga, tingkatan paling tinggi dari sabar itu adalah syukur. Ada orang bersabar itu dalam bentuk syukur. Ketika mendapat ujian justru dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia bisa melihat apa hikmah di balik musibah itu. Jadi kalau kita mendapat musibah dan kita bisa melihat hikmah di balik musibah, justru kita akan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau ada dapat berita kematian, ucapannya apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar inna lillah saja, tapi alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Tiba-tiba diberitakan anak kita meninggal dunia, kecelakaan. Begitu kita mendapat berita itu, Bapak Ibu langsung bilang alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalam hadis Nabi dikatakan hamba yang mengucapkan itu akan dibangun oleh Allah untuk dia mahligai di dalam surga dan diberi nama dengan Baitul Hamd, mahligai pujian. Karena waktu dia dapat musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah kalau dapat musibah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi musibah itu sebenarnya karunia dari Allah. Di balik itu ada pengampunan dosa, dosa kita diampuni, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah siapkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Maka diceritakan dalam sebuah kitab, seorang wanita dari generasi salafus salih, suatu hari tangannya terjepit pintu. Tangan kejepit pintu sampai putus tangannya itu, jarinya itu. Tapi wanita itu tersenyum lebar, tertawa dia. Orang yang menyaksikan kejadian itu heran, kenapa Anda tertawa? Tangan Anda putus, jari Anda putus, sakitnya luar biasa. Wanita itu mengatakan, halawatu ajriha ansadni mararata musibatiha. Indahnya, manisnya pahala dari musibah ini membuat saya lupa rasa pahitnya musibah. Jadi wanita ini adalah wanita yang beriman, dia mampu melihat dengan mata hatinya, mata batinnya pahala dari musibah itu. Allah sudah siapkan pahala besar yang cukup indah, sehingga keindahan itu bisa membuat rasa sakit ini tidak terasa lagi.
hilang rasa sakit karena indahnya pahala yang sudah Allah siapkan dari musibah itu. Bayangkan tangan itu kejepit pintu sampai putus, tapi dia bisa tersenyum. Kenapa bisa tersenyum? Karena halawah ajriha tadi, manisnya pahala musibah itu. Dan itu tidak heran. Dulu kenapa ada seorang sahabat Nabi sedang salat dipanah, dia tidak merusak salatnya, tidak mengakhiri salatnya. Dipanah kedua kali dia tetap, panah ketiga kali ketika dia sudah agak hoyong dan rasanya ini mau jatuh karena panahnya bertubi-tubi datang ke tubuhnya ketika dia sedang salat, dia pun menghentikan salatnya. Bukan karena dia merasakan sakit, tidak, indahnya salat membuat ini tidak terasa lagi. Kenapa? Dia khawatir kalau dia meninggal di tempat itu sementara dia ditugaskan menjaga pasukan yang lain sedang tertidur, maka yang lain akan dibantai oleh kaum musyrikin. Maka dia bangunkan sahabat yang tertidur itu karena ada musuh yang mengintai. Seandainya tidak dalam bahaya, maka dia akan lanjutkan salatnya itu walaupun 100 anak panah menancap di tubuhnya, dia tidak akan rusak salatnya itu karena dia merasakan halawahnya itu, halawatus salah itu. Jadi manisnya ibadah, manisnya musibah bagi orang-orang yang beriman itu bisa meredam rasa sakit dan pahitnya suatu musibah. Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, salah satu tokoh dari kalangan tabi'in, dapat musibah bertubi-tubi, tapi dia hadapi dengan sabar, dengan senyum, bahkan dia bersyair. Apa musibah dia? Kaki dia dipotong, diamputasi, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat mau diamputasi, sang dokter atau tabib menganjurkan supaya dia minum khamar biar hilang akalnya, seperti kita mungkin dibius begitu. Dia tidak mau. Dia katakan, potong saja kaki saya ketika saya sedang sholat. Jadi dia minta supaya kakinya dipotong ketika sholat. Musibah dia, potong kakinya hilang. Setelah kakinya hilang satu, diuji oleh Allah, anaknya meninggal. Jadi hilang satu kaki dan hilang satu anak. Masih bisa tersenyum dia, masih bisa bersyair dia. Pulang ke Madinah, disambut oleh orang Madinah, kaum Ansar, dengan takziah, menghibur dia. Ada yang menangis, kaki Urwah sudah tidak ada lagi. Dia seorang ulama dari kalangan tabi'in, anaknya Zubair bin Awam. Sampai di sana dia mengatakan, tenang saja, saya hari ini datang, siapa yang ingin lomba lari dengan saya pasti akan menang karena kaki saya sudah hilang satu. Tapi kalau yang kalian inginkan ilmu, alhamdulillah masih banyak. Kalau mau berharap berlari lomba lari dengan saya, tidak sanggup, saya tidak sanggup lagi lari seperti dulu. Tapi kalau yang kalian harap adalah ilmu, alhamdulillah Allah masih sisakan ilmu itu. Kemudian kata Urwah kepada para jamaah sekalian, jamaah sudah sedih dan sebagainya, justru dia yang menghibur jamaah. Dia katakan, Allah baik kepadaku, Allah sangat baik kepadaku. Allah berikan kepadaku 7 orang anak, kemudian Allah ambil satu. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. 7 orang anak, dia ambil satu. Allah berikan kepadaku 2 kaki 2 tangan, kemudian Allah ambil satu. Alhamdulillah, masih tersisa 3. Ya, jadi memang orang itu bisa bersabar ketika dia senantiasa berhusnuzan kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, di waktu yang lain, di tempat yang lain, di Syam, ada seseorang dari Bani Absin datang menghadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Datang menghadap Khalifah. Dia perkenalkan diri, saya ini datang dalam keadaan buta, matanya rusak sebelah. Ada orang di situ bertanya, kenapa kondisi Anda seperti ini? Dia katakan, dulu saya ini orang yang paling kaya di kalangan Bani Absin, salah satu nama kabilah. Orang paling kaya, paling banyak anak, keluarga besar kami luar biasa. Kami orang yang paling terpandang. Tiba-tiba datang musibah besar, banjir bandang, sehingga meluluh lantakkan, memusnahkan harta-harta kami. Habis hartanya, termasuk anak-anak saya, istri saya, semuanya meninggal. Tersisa 1 orang, anak bayi yang masih kecil, Allah selamatkan. Dan 1 ekor unta. Dari sekian banyak hartanya, 1 ekor unta tersisa. Ya, 1 ekor unta. Maka ketika aku akan pergi meninggalkan negeri itu bersama anak bayiku itu naik unta itu, tiba-tiba untanya lari, kabur untanya. Maka aku letakkan si anak bayi tadi di satu tempat, aku ingin mengejar unta tadi. Pada saat aku ingin mengejar unta itu, menangkapnya dan membawanya pulang, tiba-tiba unta itu menendang kakinya itu sehingga terkena mataku sebelah sehingga jadi buta seperti ini. Jadi diuji oleh Allah hilangnya harta benda, diuji meninggalnya keluarga besar dia, matanya hilang, ontanya lari, dan pada saat onta sudah tidak ada, dia kembali mengambil anak bayi tadi. Ternyata dia lihat anak bayi itu sedang dimakan oleh serigala,
ada serigala yang sedang memakannya dan menjilat-jilat isi perutnya. Jadi dia hilang semuanya, tidak ada yang tersisa. Datang dia menghadap khalifah dan dia ceritakan itu di depan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kata Al-Walid, tolong bawa orang ini antarkan dia untuk menjumpai Urwah bin Zubair di Madinah sana. Kenapa? Karena musibah dia lebih besar dari musibah yang dihadapi oleh Urwah bin Zubair. Jadi jangan kita menyangka Bapak Ibu, kalau kita sudah diuji dengan musibah, kita mengatakan kitalah orang paling menderita, padahal ada orang lain yang lebih susah dari kita, yang lebih berat lagi musibahnya dari kita. Jadi senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terakhir Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi bersabarlah kita, Allah akan bersama kita. Dan bersama di sini maksudnya ma'iyah khassah, bersama dalam artian Allah akan menolong kita, Allah akan memberi rahmat kepada kita, memberi ampunan kepada kita. Inilah kebersamaan Allah yang kita cari. Jadi ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyah ammah secara umum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ma'iyah ammah, siapapun dapat. Arti Allah bersama kita, Allah tahu apa yang kita lakukan. Tapi yang perlu kita cari ma'iyah khassah ini, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang baik. Jadi ma'iyah khassah ini yang perlu kita cari, kebersamaan Allah dalam artian Allah itu senantiasa menolong, merahmati kita, menjaga kita, dunia dan agama kita sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Kita senantiasa memohon, meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Salat tempat kita menumpahkan isi hati kita kepada Allah untuk menyelesaikan segala urusan-urusan kita, persoalan-persoalan kita dalam hidup ini, sehingga kita pulang menghadap Allah dalam keadaan mulia dan dimuliakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.